Sebelum masuk ke materi, silakan yang sudah mendengar suara saya untuk ketik yes. Nah, lihat dulu ya. Baik, teman-teman, kita akan masuk dulu kepada FR atau yang materi yang keluar di ujian tahun sebelumnya 2024. Ini mungkin bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi panduan untuk Anda ya, apa yang harus Anda pelajari. Yang pertama tentunya adalah perbedaan predisposisi dan presipitasi. Itu sangat penting karena presipitasi itu adalah pencetus ya. Kalau yang predisposisi itu yang sifatnya ada dari awal atau minimal 6 bulan. Ya. Kemudian yang SP halusinasi juga banyak ya, SP halusinasi. Jadi banyak orang 65% mengatakan SP halusinasi ada. Kemudian yang kedua isolasi sosial juga 44%. Di samping juga ada TAK dan ini penting banget ya. Jadi yang ada di sini ini adalah bagian dari materi yang wajib teman-teman kuasai. Ya, boleh di screenshot, silakan, boleh di screenshot. Saya juga copy dulu aja ya. Mudah-mudahan copy, saya kirim ke Anda dulu ya, supaya nggak lupa. Eh, oh nggak bisa, harus ke gue dulu sebentar. Saya takut saya lupa supaya menjadi gambaran bagi Anda. Belajar itu apa? Itu ya belajar itu harus gimana? Sebentar, saya screenshot dulu. Untuk dulu saya simpan di grup Anda ya. Nah, sudah saya simpan. Dan ini tadi ya sudah saya simpan di grup Anda. Tolong dipelajari. Lihat saja materi yang paling banyak muncul adalah yang diutamakan. Ya, minimal ada 7 SP yang harus Anda kuasai dari mulai waham, halusinasi, HDR, ISOS, PK, RPK, bunuh diri, defisit perlawan diri. Termasuk juga dengan TAK-nya. Itu harus Anda kuasai ya. Kalau bentar, saya juga mumpung ingat 7 SP. 7 SP. Ada nggak 7 SP? Sebentar, saya cek dulu ya. Kalau ada, nanti saya share langsung untuk Anda. Spain berawal dari. Perasaan tadi udah ketemu ya SP-nya. Mudah-mudahan ketemu. Oke, nanti saya cek ulang. Nanti saya kalau sudah dapat yang terbaru, saya kirim ke Anda. Perasaan saya punya ya, penjelasan tentang SP. Muncul malah rupa, ya. Oke, itu untuk materi yang muncul teman-teman sudah saya share di grup. Jadi teman-teman nanti tinggal ngecek apa yang harus dilakukan, harus mana yang harus dibaca, mana yang tidak harus. Dan tidak usah khawatir nanti apa materinya bukan materi jawabannya juga saya share juga kunci jawaban saya share ya. Nah, baik. Nomor pertama, silakan. Jawaban Anda apa?
Kita lihat jawabannya apa. Silakan teman-teman. Yuk, coba dibaca pelan-pelan. Nomor satu, cek. Eh, iya, nih gejala yang ditanyakan adalah ini. Jadi ditanyakan dulu atau dicek dulu apa yang ditanyakannya. Kok ini nggak bisa ya? Nah, tanyakan dulu apa yang ini apa tanda-tandanya. Nah, nah ini sering ayo jawabnya apa ayo yuk yuk bukan menyendiri. Kalau menyendiri, nah sini nih bicara sendiri nih. Nah, itu bagian dari gejala karena kan eh, kalau orang berbicara itu pasti ada yang ngajak, ada orang berbicara satu dengan lain itu pasti biasanya ada yang ngajak. Yang ngajak itu kita nggak lihat gitu ya. Bisa pendengaran, ini kan bicara sendiri. Ya, jadi bicara lebih cenderung kepada bicara sendiri. Jawabannya adalah A ya, tentunya. B, kenapa A? B, ya, ya di sini nih. Kemudian, yang kedua, yang kedua, hati-hati aja pelan-pelan aja kita belajarnya. Yang kedua, suka senang berdasarkan informasi keluarga, bertengkar dan berlari dengan tetangga rumah. Saat dilakukan pengajian, muka merah, tegang, wajah merah dan tegang, kasar, berarti perilaku, perilaku apa itu perilaku kekerasan ya. Lebih cenderung perilaku kekerasan bukan, coba cek teman-teman. Jadi jawabannya, mana bagusan tuh? Jawabannya adalah lebih cenderung perilaku kekerasan. Dari mana ininya perilaku kekerasan? Kenapa saya nggak bisa ini ya? Nandain gitu. Bisa. Kok beda ya? Biasanya kuning, ada kuning-kuningnya. Kemudian nomor tiga, silakan teman-teman. Nomor tiga, lebih banyak menyendiri, pasien jarang berkomunikasi. Ada, tidak mau yang lain, tidak mengikuti. Yuk, jawabannya nomor tiga apa jawabannya? Ada kata malu ya? Gak ada kata malu ya. Kalau malu biasanya ada ngeri rendah, tapi kalau ini nggak ada ya, nggak ada kata-kata malu atau dia merasa hidupnya rendah dan lain sebagainya, nggak ada itu ya, nggak ada. Dua aja deh. Kemudian nomor empat, silakan teman-teman. Ketawa sendiri, berbicara ketawa sendiri, halusinasi itu ya. Maka Anda harus cari yang sesuai dengan tanda dan gejalanya. Harus sesuai dengan tanda dan gejalanya. Tanda dan gejalanya.
Seperti apa? Oke. Tawa sendiri, mendengarkan pria nggak bicara berarti dia. Ah, ini SP keberapa nih? SP keberapa nih? SP keberapa? Menghardik itu SP keberapa? Masih ingat SP keberapa teman-teman? Iya, oh SP1 ya. SP2 obat ya? SP2 obat. SP3 apa? Bincang-bincang. Yo, ada yang tahu. Kemudian nomor 5, masalah psikososialnya. Pasien 2 hari tidak mandi, mengatakan malas mandi, pasien tidak rapi, tidak mau berpakaian benar, bau, berarti defisit perawatan diri. Udah ya, DPR, DPD, DPD, DPD ya. Kemudian nomor enam, kemudian tidak pantas, cacat, harga diri rendah. Kalau sudah kayak gitu, ini mati. Nah, tidak berguna lagi. Wah, resiko nih. Melihat pisau mengakhiri hidupnya berarti resiko. RBD ya, RBD. Lebihnya RBD atau ke A. Melihat pisau mau bunuh diri RBD ya. Lebihnya ke RBD. Kenapa? Ini ada keinginan untuk mengakhiri hidupnya ini. Berarti ke sini nih jawabannya, ke RBD. Ya, melihat pisau dan sebagainya. Kemarin juga ada yang meninggal gantung diri. Nah, gantung diri ya, saya nggak tahu nih. Kasihan yang punya kosan kalau gantung diri. Kalau gantung diri di kebun aja, kebun. Di kosan gitu ya. Oke, nomor 7. Efek obat. Nah, efeknya adalah marah-marah, keluyuran, pegal-pegal, lemas. Pegal-pegal, lemas. Pegal-pegal, lemas. Lebih cenderung kepada kemana? Haloperidol ya. Haloperidol. Kalau kalau pemajin apa ininya? Cari yang lainnya ya. Kalau pemajin apa ininya? Apa yang harus dilihat? Kalau pemajin apa? Ya. Kemudian nomor 8, berantem, bertangga, kasih data, bicara tinggi, membentang, merah. Wah, ini sudah perilaku kekerasan. Mudah ya, mudah, mudah banget itu kalau jawaban kayak gini. Kemudian nomor 9, menyendiri, tidak berarti. Kemudian tapi di atas lihat, bicara pelan, tidak ada kontak mata, malu, HDR ya, karena di sini ISOS nggak ada berarti masuknya ke HDR. HDR. Kemudian ini untuk melakukan operasi kata yang mengatakan ketakutan, kita bisa tidur, berarti kecemasan. Ini mah ansietas ya. Ansietas nomor 10, ansietas apa ya? Nomor 10, kecemasan. Kecemasan ya ini. Udah banyak diam. Oke, nomor 11. Nomor 11 teman-teman. Respon yang ditunjukkan pada urut di atas, urut kiri, operasi, kemudian tidak mau dipotong. Berdebar-debar. Itu respon apa itu? Berdebar-debar. Siko. Berdebar-debar. Berarti itu rangsan fisiologis ya. Ini naik, 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 naik. Ini fisiologis ya. Respon fisiologis terhadap kecemasan. Jadi yang ini fisiologis nih. Itu ya.
Bukan psikologis sih. Kalau psikologis pusing juga karena peningkatan tekanan darah, dada berdebar dengan kena nadinya cepat gitu kan. Itu respon ketakutan psikosomatis gitu ya. Jadi fisiologisnya karena yang naiknya tanda-tandanya ini adalah tanda fisiologis. Kemudian nomor 12 silakan teman-teman nomor 12. Silakan nomor 12. Nomor 12 teman-teman. Yuk, nomor 12. Coba cek nomor 12 teman-teman. Yang lainnya baru satu orang jawab. Selama ini saya menjadi kepala rumah tangga. Oh, PHK. Jadi cari yang explore, yang sifatnya mengeksplor, yang mengeksplor yang mana ya. Silakan yang mengeksplor yang mana. Nomor 12. Bagaimana pernah saudara? Oh iya. Ini lebih cenderung mengeksplor perasaannya sehingga pasien bisa menjelaskan, mengeksploratif. Dan ini bagian dari komunikasi terapeutik. Nah, silakan nomor 13. Silakan. Silakan. Di sini pasien sedih, malu, ya. Pasien sedih, malu. Saya sekarang tidak bisa melayani. Oh, ini tidak bisa melayani. Berarti tidak melayani itu peran, ya. Peran atau idea diri. Peran ya. Cenderung pada peran dia seorang istri. Ya. Kemudian nomor 14. 14. Pesua kaki ya, ini ada menjaga. Berarti dia kemarin pernah kita belajar berarti menghadirkan diri secara terapeutik ini yang belum tidak bisa ya menjilakan kaki. Nah, ya itu nomor 14 A. Nomor 15 perawat perempuan 25 sedang melakukan asuhan pada pasien kanker rahim. Pada saat itu tampak pasien menangis. Kenapa ini terjadi pada saya? Kenapa terjadi pada saya? Apa respon Anda yang bagus tetap kalau ada pasien seperti itu? Ini pastinya denial, tapi ya kita harus apa? Reflecting, reflecting itu gimana? Masa reflecting? Ayo kira-kira apa? Reflecting atau apa? Cek ulang, cek ulang. Reflecting atau apa? Kira-kira.
Validasi. Ini kan coba kita cek ulang ya, jangan sampai kita salah ya. Sedang melakukan action perawatan rahim. Pada saat tampak menangis, mengatakan kenapa hal ini terjadi pada saya. Apakah respon yang paling tepat oleh kalau reflecting eh, mengatakan kembali apa yang dikatakan oleh pasien itu reflecting ya. Kalau validasi, apakah benar yang dikatakan ini itu validasi. Eksplorasi, kalau ada diam nggak ada ya, tapi kita lebih cenderung pada listening, mendengarkan ya harusnya ya. Coba ada yang ide lain nggak? Saya sih cenderung ke active learning sih, active listening. Yang lain ada nggak ide yang lain teman-teman? Nanti kita share, kita cek ulang kalau tahu takut-takut saya salah juga. Ya. Coba kita analisa lagi coba nomor 15. Kenapa? Ini kan pasiennya adalah denial ya, denial ya. Kenapa? Kenapa kan gitu ya. Silakan. Mungkin ada yang ini ya, yang perkatakan restart. Ya kenapa yang terjadi, apa yang harus kita lakukan gitu dengan mengulang gitu. Kalau misalkan saya tidak, misalnya kalau saya pikir saya harus pergi jauh. Nah, resetting barusan apakah benar misalkan Anda berpikir untuk pergi jauh itu kan restarting. Reflecting juga sama ya. Jadi apa ya kira-kira teman-teman? Kalau ini sementara ya, kalau saya sih ini ngambilnya ini nih, saya ngambil ini. Active learning. Kita mendengarkan pasien pada saat pasien nangis, kita active learning mendengarkan, iya, dan sebagainya, bagaimana dan lain sebagainya itu juga termasuk juga diam kalau pasien sedang seperti itu. Tapi 18 kita sementara active learning dulu ya, listening dulu. Nomor 16, saya tahu semua orang akan, ya berarti ini udah jelas, ini nggak usah didebat ya ini mah. Oke, nomor 17, 3 hari yang lalu wajah lengan. Ini kan nggak di ada malu berarti HDR, ada malu berarti HDR. Tinggal apakah ini akan sembuh atau tidak. Kalau sembuh maka adalah situasional. Tapi kan di sini tidak dijelasin ya. Serius bagian wajahnya. Ya, situasional berarti kalau sembuh ya sudah. Nggak lagi malu. Kayak itu kan. Situasional. Kemudian nomor 18. Tindakan. Berarti yang 18 apa tindakannya? Teman-teman. Dia kan sudah memesan. Berarti sudah mau katakanlah menunjukkan gejala-gejala itu ya. Silakan teman-teman.
Yuk, berarti karena sudah ada tanda-tandanya ya, berarti kita menjauhkan barang-barang berbau. Ini kata kemampuan, enggak lah, ini sudah tanda-tandanya, sudah pesannya, udah pesan bunuh diri ini, bundir. Nomor 19, orang sering menegur, bisa dipasang. Berarti sini kaitnya dengan konflik ya, konflik orang tua anak ini kalau ini. Anak. Nomor 20 silahkan. Sampai tengah bisikan, kalau saya ini bodoh. Berarti persepsi sensori, halusinasi ya. Oke, ya. 21, yuk. Nomor 21 silakan. Nomor 21. Kalau VIZ itu adalah orang yang terkait dengan kognitif ya. Tapi kognitif ada VIZ. Jadi karena kuncinya di sini nih ya VIZ-nya. Jadi kognitif. Nomor 22 silakan nomor 22. Takutan dan tampak gelisah memanggil namanya. Halusinasi ya. Halusinasi ini nomor 22. Oke. 22 halusinasi. Nomor 23 silakan teman-teman. Silakan nomor 22. Mary. Nomor 23. 23. Bicara. Oh, bicara sendiri. Berarti, nah, mengenai karakteristik ya. Nah, halusinasi. Nomor 24. Kembu, muak, perih. Ada masalah. Ini 24 apa ini 24? Kalau ada masalah kemudian ke perut, berarti ini ya, psikosomatik ya. Itu. Kemudian nomor 25, garukan. Garukan, menggaruk berarti apa ya? Rayap. Indra, raba ya, raba. Nomor raba ya, kerabaan ya. Oke. 26, menahan perasaan kalau sudah tidak memungkinkan menyebabkan kesalahannya. Represi, represi ya, represi, regresi itu mundur, represi menekan, kompensasi dengan cara yang lain, rasionalisasi bikin rasional, transformasi bentuk lain, ya. Kemudian nomor 27, apa itu model konseptual, berarti apa itu? Kayaknya jangan kayak ini jangan keluar deh. Tidak berhubungan dengan orang, berarti tidak mau ngurung berarti interpersonal ini. 28 silakan teman-teman nomor 28. Putus asa malah keputusasaan, tampak sedih, suram.
28, 28. Belum, ini kalau ini keputusasaan ini. Ada teorinya ya. 29, kekakuan dan tidak bisa ludah. Apa tindakan yang harus dilakukan? Kalau itu disebabkan oleh apa? Nomor 29. Akibat antipsikotik ya. Distonia akut, efek samping antipsikotik ya. Jadi diberikannya adalah yang ini, distonia. Kelainan tonus dikasih itu. Enggak mencatat dan perkembangan. Ini kan kolaborasi judulnya, kolaborasi. Ya, 30 silakan teman-teman 30. Bicara sendiri ya udah halusinasi deh. Halusinasi riwayat pada saat dikaji loh ya. Sekarang yang terjadinya berarti jawabannya adalah yang ini. Kemudian nomor 31 silakan 31. Silakan nomor 31. 31 silakan teman-teman. Oh ya, 1 sampai 30 benar berapa? Kalau sudah mengganggu fungsi sehari-hari berarti sudah ansietasnya yang berat ya. Wah, berpikirnya tidak berguna, wajah tegang. Nah, lebih cenderung ke berat sih. Kalau saya berat, itu 23. Coba nanti saya cek ansietasnya ya. Ansietas perubahan berat dari rentang responnya nanti saya cek dulu ya. Tapi kalau dilihat dari kalau ringan, sedang, nanti saya cek tentang responnya. Lewat dulu ya, nanti saya buatkan catatannya. Saya sudah tulis ya. Kemudian nomor 32. Kali ini 32 teknik komunikasi. Oke. Ini komunikasi maksud diam. Diam memberi kesempatan berbicara. Teknik komunikasinya adalah silent. Silent juga diam-diam juga ya. Silent, masa refleksi. Teknik komunikasi sudah dikasihin belum? Perasaan sudah eh. Ketika pasien komunikasi terjadi, mahasiswa tersebut diam sejenak memberi kesempatan untuk berbicara. Itu silent itu. Teknik komunikasi yang pernah diberikan ya. Sudah belum? Teknik komunikasi. Belum.
Oh, belum bisa. Ya udah nanti bulan minggu depan tekniknya saya jelasin di Zoom pagi ya, di Zoom pagi. Jadi kalau diam itu adalah memberi kesempatan untuk orang lain untuk mengorganisir pikirannya, mengorganisir apa yang akan diinginkannya. Kemudian nomor 33, silakan. Yuk, nomor 33. Apa? Beda-beda nih. Fetishism apa fetihism? Fetihism. Kalau selalu ya, kalau memperlihatkan depan umum itu adalah bagian dari eksibisionisme. Sekarang tuh banyak di live live itu kan TikTok kayak gitu, eksibisionisme memperlihatkan hal yang harus ini ya. Kemudian piorisme, noong ya, orang bisa noong atau apa melihat melihat ngintip ya. Kemudian nomor 3 transseksual, ya sudah transseksual di Amerika sendiri sudah tidak diakui kan, transseksual pedofilia yang ini anak-anaknya. Silakan nomor 34, 34 silakan teman-teman. Silakan 34 teman-teman. 34 silakan. 34, 34. C, 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 C. Ini apa ini? Berteriak-teriak 3 hari tertawa sendiri. Ah, ini kalau tertawa sendiri sudah jelas halusinasi. Cari aja yang halusinasi ya. 35, interaksi. Apa ini? Pada saat perawat harus memiliki keterampilan komunikasi. Apakah keterampilan komunikasi di perawat? Apa kira-kira Mbak 35 dengan jika menggunakan pendengaran, periksa dulu pendengaran dan guna simbol untuk komunikasi. Kalau di pra interaksi, apa yang dilakukan? Berarti mengukur kekuatan sendiri ya, mengukur kekuatan sendiri, apalagi pra interaksi, me, apa? Memikirkan ketakutan sendiri gitu ya. Itu pra interaksi. Jadi teman-teman, mana yang kira-kira yang pra interaksi ya? Apa yang harus dilakukan yang sesuai dengan ini? Pra interaksi loh yang ditanyakannya adalah ini loh, yang ditanyakannya, bukan yang lain.
prainteraksi. Kemampuan diri, kemampuan berkomunikasi, berarti tidak tergesa-gesa dan lain sebagainya. Itu lebih lebih sini. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah prainteraksi. Prainteraksi itu terkait dengan apa yang harus Anda lakukan. Misalnya Anda ketakutan diri, meriksa kemampuan diri itu di bagian prainteraksi. Kemudian nomor 36, ayo 36. Apa 36? Silahkan teman-teman. 36 ada B. Kalau kita lihat tidak beraktivitas, formulir pernyataan, menandatangani tersebut. Setelah para pembar pernyataan dan memberitahukan keluarga pasien untuk menandatangani formulir tersebut. Prinsip etik yang dilanggar perawat. Bentar, satu gaji masih tampak beri pojok, tidak menggaul, tidak memakan, memutuskan ICT, informasi singkat oleh dokter. Harusnya otonomi ini. Kenapa? Karena ada penjelasan dulu, dan dia eh, pernyataan dan beritahu pasien untuk menandatangani formulir tersebut. Ya dia menandatangani menolak atau apa juga tidak jelas, tapi lebih cenderung ke otonomi di sini. Otonomi di sini. No, 37 silakan. 37, 37, 37 silakan. ICU, kompos mentis, paralisis, sehingga pasien mengalami gangguan bicara. Dan kemudian yang dilakukan adalah, tapi kan pendengaran emang nggak masalah. Kalau 37, pendengaran kan nggak masalah. Jadi jawabannya adalah B, gerak. 38 silakan teman-teman. Teknik komunikasi pada lansia kondisi di atas. Nomor 8, gangguan proses pikir, halusinasi, hindari istilah. Oke, nomor 38. 38 silakan. A ya, 38. Kemudian nomor 39. Nah, pasien sentuhan. Kalau dengan sentuhan,
Setiap sentuhannya lo kan, kalau menggunakan sentuhan biasanya apa? Kalau sentuhan ya nama orang-orangnya yang tidak bisa melihat lah, karena dia menyentuh, ya, menyentuh, menyentuh. Kemudian nomor nomor 40, 8 dan siang. Sikap, prinsip, keterampilan nomor 40 apa? 40 teman-teman. Sikap ya, lebih cenderung pada sikap komunikasi. Baik, 1 sampai 6, 40 benar berapa teman-teman? Untuk rupa, 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 page. Bentar, berapa benarnya dihitung? Nah, ini sudah saya share ya, untuk belajar. Nah, rupa sudah saya share di grup, sudah saya share untuk rupa-rupa. Baik, saya cek dulu mana benar berapa. 8, 20 bagus tuh. Oke, nomor 41. Rupanya sudah diberikan ya di grup ya. Catatannya silakan dibaca. Silakan teman-teman. Rupa, rupa, rupa. Coba cek lagi ya. Coba cek rupanya dicek. Supaya nanti gejala labil, mudah tersinggung, menentang, menghina, intonasi, dan menunjukkan risiko perikelasan dengan tingkat rupa berdasarkan proses. Rupanya adalah rupa perilaku kekerasan dengan rupa tiga, ngeyel dan lain sebagainya itu. Ini kan lihat pasiennya menentang, ya. Jadi perilaku kesehatan dengan rupanya tiga, ngeyel, menentang ini rupa tiga. Coba silakan cek nanti di materi. Perempuan 35 tahun, nomor 342, namun tanpa rencana yang spesifik. Mengata ingin resiko ya, resiko, resiko bunuh diri. Nomor 43, silakan 43. 43 silakan.
Empat, tiga, silakan teman-teman. Pak, berbicara sendiri tanpa alasan. Wah, ini berarti ini pasiennya sudah halusinasi. Oh ya, tapi kan untuk keluarga nih. Berarti ini ya. Ini ah, empat empat pasien apa itu di Katristem. Perawat sudah tenang beberapa hari, namun kemudian belum karena belum ketemu dengan dokter belum mendapatkan perintah resign. Perawat tidak pernah apakah hak kehilangan perawat kebebasan apa ya empat empat pipil atau apa sih? Ya, yang panjang aja deh. Hak untuk tidak menjadi subjek pengangkangan cara mekanik. 45, 45. Yuk, silakan 45. Kan 45 jawabannya apa? 45 C, B. Coba kita cek. Apa 45? Perawat melakukan kemasi keluarga. Saat pendekatan yang dilakukan perawat dengan cara berbicara dengan nada lembut, tangan rileks di samping, lebih banyak melakukan komunikasi dengan pertanyaan terbuka, melakukan komunikasi dengan semua anggota keluarga sebagai usia secara hangat. Tujuan terapi keluarga itu adalah ya mengembangkan komunikasi terbuka. Nah, atau yang hangat itu komunikasi terbuka atau meningkatkan fungsi keluar secara optimal. Ayo, nomor 45. Keluarga lembut melakukan perawat dilakukan perempuan. Oh, terapi keluarga. Kalau terapi keluarga adalah lebih cenderung ke sini. Fungsi keluarga yang optimal. 1 sampai 45, mudah-mudahan ada yang benar di atas 30, banyak mudah-mudahan. Untuk sisanya nanti saya share ya materinya, saya share dan kunci jawabannya juga saya share sebagai Anda untuk berlatih. Nanti kalau ada kesalahan dalam kunci jawaban, nanti yang benar yang sudah kita bahas di materi ya, sudah kita bahas malam ini itu yang benar. Dan Anda bisa belajar, sisanya silahkan dicek. Nah, sudah saya masukkan, sisanya sudah dicek. Silahkan ya. Sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Malam ini kita sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.